Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana misteri weton dan energi spiritual kita kupas tuntas dengan gaya santai dan penuh makna. Apa kabar semuanya lur? Semoga sehat, bahagia, dan selalu diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pernah gak sih kamu tiba-tiba merasa nyaman banget sama seseorang, padahal baru kenal? Atau ngerasa jatuh cinta tanpa alasan yang jelas? Bisa jadi, kamu baru aja ketemu sama orang yang punya weton magnet cinta. Weton yang punya aura luar biasa sampai bikin hati orang lain nyantol tanpa sadar. Sebelum kita mulai ngebongkar rahasia ini, jangan lupa ya buat like video ini, share ke teman-temanmu biar mereka juga gak salah jatuh hati. Dan pastikan udah subscribe supaya gak ketinggalan video-video menarik seputar weton, energi spiritual, dan kehidupan. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar. Karena dari lisan kita bisa datang berkah yang luar biasa. Weton dalam budaya Jawa itu bukan cuma angka atau hari lahir, tapi energi. Kombinasi hari dan pasaran Jawa bisa mencerminkan kepribadian, rezeki, bahkan daya tarik seseorang. Ada beberapa weton yang punya kekuatan luar biasa dalam hal aura cinta. Mereka bukan cuma menarik secara fisik, tapi juga secara energi. Tanpa disadari, kita bisa dibuat nyaman, tenang, bahkan jatuh hati, hanya karena berada di dekat mereka. Di video ini, kita bakal bahas 3 weton yang dikenal sangat memikat, bukan karena rayuan atau penampilan semata, tapi karena energi alaminya yang menggetarkan hati. Yuk, siap-siap. Siapa tahu salah satu dari mereka pernah bikin kamu baper tanpa alasan. Sekarang kita bahas weton yang pertama, Jumat Wage. Misterius tapi memikat, sekali dekat susah lupa. Kamu pernah gak nemu orang yang bikin kamu penasaran terus? Gak banyak omong, tapi tiap kalimatnya tuh kayak ada maknanya. Tatapannya dalam, tapi senyumnya bikin hati hangat. Kadang kayak dingin, tapi tiba-tiba bisa perhatian banget. Bikin kamu mikir, sebenarnya dia tuh gimana sih? Nah helerer, bisa jadi, dia lahir di weton Jumat Wage. Weton yang satu ini tuh, gak bisa ditebak. Tapi justru disitulah daya tariknya. Dalam perhitungan Jawa, Jumat Wage punya neptu 10. Itu gabungan dari hari Jumat, 6, dan pasaran Wage, 4. Angka ini cukup seimbang, menunjukkan seseorang yang punya inner power tapi gak pamer. Orang yang lahir di Jumat Wage biasanya punya karakter yang kuat secara batin. Mereka bukan tipe yang gampang goyah. Tapi, mereka juga gak bakal nunjukin itu secara terang-terangan. Mereka tuh kayak samudra. Dari luar kelihatan tenang, tapi dalam banget. Dan sekali kamu nyemplung ke dalam dunianya, kamu bisa tenggelam dalam pesona dan rasa penasaran. Salah satu hal paling mencolok dari orang Jumat Wage adalah aura misteriusnya. Mereka jarang banget terbuka sepenuhnya. Selalu ada sisi dalam diri mereka yang gak semua orang bisa lihat. Bahkan, orang yang udah kenal lama sama mereka pun kadang masih suka bingung. Tapi justru itu LRR, yang bikin orang jatuh cinta. Cinta itu, kadang tumbuh dari rasa penasaran. Dan Jumat Wage ahli banget dalam menciptakan zona penasaran ini. Mereka bukan orang yang sok jual mahal. Tapi memang, dunia batin mereka terlalu dalam untuk bisa dibuka sembarangan. Pemilik Jumat Wage dingin di luar, hangat di dalam. Kesan pertama ketemu Jumat Wage, kamu mungkin mikir, ih, kok dia kayak cuek ya? Padahal bukan cuek. Mereka cuma gak mudah mempercayai orang. Tapi begitu mereka nyaman sama kamu, wah, mereka bisa jadi sosok paling perhatian yang pernah kamu temui. Kayak api dalam sekam. Gak kelihatan, tapi menghangatkan. Misalnya nih, kamu sakit, mereka mungkin gak bakal panik kayak orang lain. Tapi diam-diam, mereka yang bawain kamu makanan hangat. Mereka yang ngingetin kamu minum obat. Dan mereka yang diam-diam doa buat kesembuhanmu. Mereka cinta, tapi gak banyak bicara. Dan cinta yang gak diumbar, kadang justru terasa paling tulus. Ada sesuatu dalam mata orang Jumat Wage. Tatapan mereka tuh lur, kayak bisa nembus dinding jiwamu. Kadang kamu gak nyaman, tapi gak bisa berpaling. Dan sekali mereka bicara, kata-katanya membekas. Mereka bukan tukang gombal. Tapi satu kalimat mereka bisa bikin kamu kepikiran seminggu. Misalnya, aku gak banyak janji, tapi kalau kamu butuh
aku pasti datang. Itu kalimat sederhana. Tapi waktu diucapkan oleh orang Jumat Wage, kamu bisa ngerasain bahwa itu bukan sekadar kata. Itu janji batin. Dan hati kita tuh bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang cuma manis di bibir. Kalau kamu pacaran sama orang Jumat Wage, jangan harap tiap hari dikirimin chat, "Good morning sayang," atau "Kamu cantik hari ini." Tapi percaya deh lur, mereka bakal jadi orang pertama yang ngecek kamu kalau kamu tiba-tiba ngilang. Mereka bakal ingat tanggal ulang tahunmu, tapi gak bilang. Mereka cuma akan muncul dengan hadiah kecil yang kamu suka, dan bilang, "Aku tahu kamu butuh ini, tapi kamu gak sempat belikan." Itu romantis versi Jumat Wage. Gak pakai bumbu, gak pakai drama, tapi bikin meleleh. Contoh kisah nyatanya, dia diam, tapi aku tahu dia peduli. Dulu aku pernah dapat cerita dari salah satu penonton. Namanya Rudy. Dia cerita soal sahabat perempuannya yang lahir di Jumat Wage. Awalnya dia nganggep biasa aja. Karena cewek ini gak pernah terlalu dekat. Gak pernah terlalu jauh. Ada, tapi gak menonjol. Tapi suatu hari, waktu Rudy sakit dan gak ada yang tahu, cewek ini tiba-tiba datang bawa bubur dan vitamin. Tanpa banyak kata, cuma bilang, "Aku tahu kamu pasti gak bilang ke siapa-siapa. Tapi aku bisa lihat kamu butuh istirahat." Dan sejak saat itu, Rudy bilang, "Gue mulai mikir, kok dia bisa tahu ya? Padahal kita gak sedekat itu." Dari situ, Rudy mulai jatuh cinta. Tapi dia sendiri bingung, gue jatuh cinta karena apa? Ya? Gue juga gak ngerti. Itulah Jumat Wage. Mereka gak usah banyak usaha, orang bisa jatuh hati karena sikap kecil yang penuh makna. Kelebihan besar Jumat Wage, intuisi tajam dan sabar. Jumat Wage dikaruniai intuisi yang luar biasa. Mereka bisa tahu suasana hati orang lain tanpa perlu dijelasin. Kadang mereka tahu kamu sedih, bahkan sebelum kamu sendiri sadar kalau kamu lagi sedih. Dan mereka sabar. Sangat sabar. Kalau kamu marah-marah, mereka diam. Kalau kamu ngambek, mereka tunggu sampai kamu reda. Tapi jangan salah, mereka sabar, bukan bodoh. Mereka tahu batas. Dan ini yang bikin mereka jadi pasangan ideal. Mereka ngerti caramu. Mereka terima kamu apa adanya. Tapi mereka juga tahu kapan harus jaga jarak. Tantangan Jumat Wage, susah dibaca, bikin frustasi. Tapi, gak semua orang bisa tahan dengan sifat Jumat Wage. Karena mereka gak suka drama, mereka juga sering susah dibaca. Buat pasangan yang butuh validasi terus, Jumat Wage bisa bikin frustrasi. Kamu bisa mikir, sebenarnya dia sayang gak sih sama aku? Padahal dalam hatinya, dia udah nyiapin rencana jangka panjang bareng kamu. Jadi kalau kamu dekat sama orang Jumat Wage, kamu harus banyak peka, dan jangan terlalu menuntut. Karena mereka gak ekspresif, tapi bukan berarti mereka gak serius. Orang yang cocok dengan Jumat Wage adalah mereka yang tenang, gak posesif, dan bisa menghargai keheningan. Kalau kamu tipe yang suka hubungan yang sunyi tapi hangat, Jumat Wage adalah pasangan ideal. Tapi kalau kamu tipe yang butuh perhatian terus-menerus, bisa jadi kamu akan merasa kosong di hubungan ini. Padahal, Jumat Wage mencintaimu dengan cara mereka sendiri. Jadi dulur-dulur, weton Jumat Wage adalah definisi dari cinta dalam diam. Mereka bukan orang yang banyak bicara, tapi tindakan mereka lebih dalam dari 1000 kata. Mereka misterius, sulit ditebak, tapi juga sangat memikat. Banyak orang jatuh cinta, bukan karena mereka gombal, tapi karena mereka tulus. Karena mereka hadir saat semua orang pergi. Karena mereka memperhatikan detail-detail kecil yang orang lain anggap sepele. Kalau kamu jatuh cinta sama Jumat Wage, pelan-pelan aja lur. Dekati dengan sabar. Jangan paksa mereka membuka diri, biarkan mereka nyaman dulu. Karena kalau mereka udah nyaman, kamu bakal tahu arti cinta yang sesungguhnya. Jadi, apakah kamu kenal orang yang lahir Jumat Wage? Atau kamu sendiri Jumat Wage? Coba tulis di komentar ya lur. Aku Jumat Wage dan aku emang suka diam tapi penuh perhatian. Atau, temenku Jumat Wage, dia misterius banget tapi aku nyaman. Weton kedua, Selasa Legi. Sekali dekat,
Sulit lepas, weton yang bikin hati tenang dan rindu terus. Pernah gak sih kamu kenal seseorang yang gak terlalu menonjol? Tapi kalau udah ngobrol, kayak nyaman banget. Bahkan ketika dia cuma dengerin aja, kamu ngerasa tenang. Gak banyak gaya, tapi justru itu yang bikin dia beda. Kalau kamu pernah ngerasain itu, bisa jadi orang yang kamu maksud lahir di Selasa Legi Lur. Weton Selasa Legi punya Neptu 8, gabungan dari Selasa, 3, dan Legi, 5. Neptu ini termasuk sedang, gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah. Tapi justru karena itulah mereka punya sifat yang seimbang. Gak meledak-ledak, tapi juga gak terlalu pasif. Orang yang lahir Selasa Legi biasanya punya aura yang bikin orang lain ngerasa damai. Mereka tuh kayak air jernih di pegunungan. Adem, mengalir pelan, tapi bisa menyegarkan jiwa siapapun yang dekat dengannya. Salah satu kekuatan terbesar orang Selasa Legi adalah mereka tahu cara mendengarkan. Bukan cuma sekadar mendengar ya, tapi benar-benar mendengarkan dengan hati. Kadang, yang kita butuhin bukan nasihat, tapi telinga yang mau dengerin tanpa ngejudge. Nah, Selasa Legi ahli banget dalam hal ini. Mereka bisa bikin kamu ngerasa aman buat cerita apapun. Rahasia kamu, kekhawatiran kamu, mimpi kamu, semua bisa kamu bagi ke mereka, dan mereka simpan baik-baik. Itu kenapa banyak orang gak sadar, pelan-pelan mereka jatuh cinta sama Selasa Legi. Selasa Legi tuh orangnya sederhana, gak neko-neko, gak suka drama. Tapi semua yang mereka lakukan tuh penuh makna. Mereka gak bakal ngasih kamu bunga 100 tangkai cuma buat anniversary 3 minggu. Tapi mereka bakal jadi orang pertama yang tahu kamu lagi down, dan tiba-tiba ngirimin kamu makanan kesukaan kamu. Bungkusnya mungkin cuma pakai plastik biasa, tapi isinya penuh perhatian. Dan kamu tahu kan, kadang perhatian kecil yang tulus, jauh lebih ngena daripada kejutan mewah yang cuma buat pamer. Ada istilah dalam dunia spiritual, healing energy. Nah, banyak orang percaya, Selasa Legi termasuk weton yang punya energi penyembuh alami. Mereka gak harus jadi psikolog buat bikin orang lain sembuh. Kehadiran mereka aja udah bikin orang tenang. Makanya gak heran kalau teman-temannya pada suka curhat. Bahkan orang yang baru kenal pun kadang langsung nyaman cerita panjang lebar. Padahal, mereka sendiri kadang capek, tapi tetap sabar ngedengerin. Dan diam-diam, mereka juga suka memikul luka orang lain tanpa keluhan lur. Selasa Legi itu tipe pasangan yang serius kalau udah cinta. Mereka gak gampang tertarik sama orang. Tapi sekali udah suka, mereka bakal berusaha jadi versi terbaik dari dirinya untuk kamu. Mereka gak suka main-main. Kalau mereka bilang, "Aku sayang kamu," itu bukan kalimat sembarangan. Itu janji. Dan mereka bakal benar-benar jaga itu. Kamu pernah nemu orang yang mungkin gak terlalu ekspresif, tapi selalu ada buat kamu? Yang gak banyak bilang, "I love you," tapi selalu pastiin kamu makan, istirahat, dan bahagia? Yap, itu ciri khas Selasa Legi banget. Contoh kisah nyata, aku gak nyangka, tapi aku kangen terus. Ada cerita dari penonton namanya Rita. Dia cerita tentang mantannya yang lahir di Selasa Legi. Awalnya, Rita gak terlalu tertarik. Soalnya si cowok pendiam, gak terlalu romantis. Tapi setelah putus, Rita baru sadar. Dia tuh selalu ada. Kalau aku pulang kerja, dia udah nunggu di depan rumah cuma buat pastiin aku aman. Kalau aku sakit, dia diam-diam nganterin makanan ke kos. Setelah berpisah, Rita bilang, "Anehnya, aku gak kangen kata-kata dia. Tapi aku kangen kehadirannya. Caranya memeluk lewat tindakan, bukan omongan." Dan itu yang bikin dia gak bisa lupa. Kalau kamu orangnya emosian, gampang panik, atau overthinking, punya pasangan Selasa Legi tuh bisa jadi penyeimbang lur. Mereka tuh kayak penenang alami. Saat kamu panik, mereka diam dan tenang. Saat kamu bingung, mereka bantu mikir. Dan saat kamu ragu, mereka jadi jangkar yang bikin kamu kembali ke jalur. Hubungan dengan mereka itu bukan roller coaster, tapi lebih kayak pelukan hangat yang konsisten. Satu hal yang perlu kamu tahu lur, Selasa Legi itu sering banget memendam perasaan. Mereka gak mau ngerepotin orang. Bahkan ketika mereka sedih, mereka milih diam dan senyum. Dan kadang, itu yang jadi masalah. Mereka bisa kelihatan baik-baik aja, padahal hatinya remuk. Bisa tersenyum sambil mikir, "Gue kuat gak ya hari ini?"
Jadi kalau kamu dekat sama Selasa Legi, kamu harus peka. Belajar baca gerak-gerik kecil mereka. Dan yang paling penting, jangan paksa mereka cerita, tapi kasih ruang buat mereka merasa aman buka suara. Selasa Legi itu tipe yang kalau udah cinta, dia gak minta balasan gede. Cukup kamu jujur. Cukup kamu setia. Cukup kamu gak bohong. Mereka gak banyak nuntut. Tapi sekali dikecewakan, mereka sulit percaya lagi. Karena buat mereka, kepercayaan itu suci. Mereka bukan tipe yang marah-marah kalau kamu bikin salah. Tapi kalau kamu bohong, mereka bisa hilang tanpa jejak. Selasa Legi cocok banget sama orang yang menghargai kesederhanaan dan ketulusan. Kalau kamu orangnya suka hubungan yang stabil, yang isinya saling dukung dan tumbuh bareng, Selasa Legi bisa jadi pasangan idaman. Tapi kalau kamu tipe yang haus drama, haus perhatian 24 jam, dan suka fluktuasi emosi, kamu mungkin akan merasa bosan. Tapi ingat, kebosanan seringkali datang dari hati yang belum paham arti ketenangan. Jadi teman-teman, Selasa Legi adalah tipe yang bikin kita rindu bukan karena fisik, tapi karena kehadiran batinnya. Mereka ada bukan cuma di sampingmu, tapi juga di dalam hatimu. Mereka mungkin gak banyak bicara, tapi dalam diam mereka, cinta itu tumbuh. Cinta yang sabar, cinta yang lembut, cinta yang sederhana, tapi tak tergantikan. Kalau kamu punya pasangan atau sahabat yang lahir di Selasa Legi, peluk mereka. Ucapkan terima kasih. Karena mereka sudah hadir sebagai penyejuk dunia yang seringkali ribut dan panas ini. Sekarang, giliran kamu cerita lur. Pernah gak kenal seseorang yang adem, tulus, dan penuh perhatian kayak Selasa Legi? Atau kamu sendiri Selasa Legi? Tulis di komentar ya. Aku Selasa Legi, aku lebih suka mencintai dalam tindakan. Atau, orang yang paling aku rindukan, ternyata lahir di Selasa Legi. Terakhir weton ketiga, Senin Pon. Penyejuk jiwa yang bikin kangen. Kamu pernah gak ketemu seseorang yang baru aja ngobrol sebentar, tapi entah kenapa, kamu langsung ngerasa nyaman banget? Rasanya tuh kayak nemuin tempat berteduh di tengah hujan deras. Padahal, kalian belum lama kenal. Tapi auranya tuh, adem. Ngobrol sama dia kayak ngobrol sama diri sendiri. Nah, bisa jadi, orang itu lahir di weton Senin Pon. Dalam perhitungan kalender Jawa, Senin Pon punya Neptu 11, yaitu gabungan dari angka hari Senin, 4, dan pasaran Pon, 7. Tapi angka ini bukan sekadar hitungan. Loh, di balik Neptu ini, tersimpan karakter-karakter yang luar biasa, dan bikin banyak orang gak sadar jatuh hati. Kenapa bisa gitu? Yuk, kita bahas lebih dalam lur. Satu aura adem seperti air pegunungan. Orang yang lahir di weton Senin Pon itu ibarat air pegunungan. Tenang, jernih, dan sejuk. Gak banyak riak, gak banyak gaya, tapi menyegarkan. Mereka bukan tipe orang yang suka jadi pusat perhatian. Tapi justru karena itu, mereka malah jadi pusat kenyamanan. Coba bayangin gini, kamu lagi mumet, capek sama dunia, banyak pikiran. Terus datang temenmu si Senin Pon ini. Dia gak banyak ngomong, cuma duduk di sebelahmu. Kadang cuma bilang, kamu gak apa-apa? Atau, kalau capek, istirahat ya. Dan entah kenapa, kamu ngerasa plong. Padahal itu kalimat sederhana banget. Tapi karena datang dari dia, rasanya beda. Itulah energi Senin Pon. Dua hati mereka luas, tapi gak semua orang bisa masuk. Salah satu hal yang bikin banyak orang tertarik sama Senin Pon adalah hati mereka luas. Tapi bukan berarti gampang dimasukin. Mereka itu selektif. Bukan karena sombong, tapi karena mereka menghargai energi. Mereka gak suka basa-basi. Kalau mereka membuka diri ke kamu, itu artinya kamu orang yang sangat mereka percaya. Dan disitulah rahasianya. Ketika kamu merasa terpilih untuk masuk ke lingkaran hati mereka, kamu akan merasa dihargai, dipahami, dan dicintai dengan cara yang dalam. Dan itu, teman-teman, bisa bikin jatuh cinta tanpa sadar. 3. Pembawa damai yang jarang ngambek. Ciri lain dari Senin Pon adalah sifat damainya. Mereka gak suka konflik. Bahkan seringkali lebih memilih diam daripada memperpanjang masalah. Misalnya nih, kalau kamu lagi debat sama pasanganmu, dan dia Senin Pon, kemungkinan besar dia bakal dengerin kamu dulu. Dia nggak bakal langsung membela diri.
Bukan karena dia lemah, tapi karena dia ngerti bahwa emosi gak akan menyelesaikan apa-apa. Dan sikap kayak gini bikin banyak orang luluh. Karena di zaman sekarang, susah lo nyari orang yang sabar dan gak gampang meledak. 4. Bahasa tubuh mereka lebih kuat dari kata-kata. Menariknya lagi, Senin Pon itu seringkali gak pandai mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Tapi bahasa tubuh mereka, jujur banget. Contohnya nih, kalau mereka peduli, mereka akan ingat hal-hal kecil tentangmu. Makanan favoritmu, lagu yang kamu suka, bahkan caramu ngetik pesan. Tapi mereka jarang bilang, "Aku sayang kamu," secara gamblang. Tapi justru karena mereka gak ngomong, kamu malah merasa, dia ini kayaknya tulus deh. Dan akhirnya, kamu baper. Terperangkap dalam energi tenang yang menenangkan, tapi juga bikin rindu. 5. Senin Pon dalam hubungan cinta. Kalau udah masuk ke hubungan asmara, Senin Pon itu tipe yang setia luar biasa. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh cinta, tapi sekali cinta, sulit lepas. Mereka gak butuh drama, gak suka main-main, tapi perhatian mereka itu konstan. Gak pakai gombal tiap hari, tapi mereka ada di saat kamu butuh. Mereka lebih suka jadi rumah daripada kembang api. Dan bukankah semua orang butuh rumah? Tapi satu hal yang harus diingat, kalau kamu menyia-nyiakan Senin Pon, mereka gak akan langsung marah. Tapi sekali mereka merasa tidak dihargai, mereka bisa pergi dan gak balik lagi. 6. Magnet cinta yang tersamar. Aura cinta Senin Pon itu kayak aroma bunga melati di malam hari. Lembut, gak terlihat, tapi terasa. Mereka memikat bukan karena mereka berusaha memikat, tapi karena mereka otentik. Zaman sekarang banyak orang capek sama kepalsuan. Banyak yang haus ketulusan. Dan Senin Pon hadir sebagai penyembuh hati yang gak banyak bicara, tapi banyak makna. Makanya gak heran kalau banyak orang yang awalnya cuma temenan sama Senin Pon, tapi lama-lama jatuh cinta sendiri, tanpa sadar. Karena hati kita mengenali ketulusan sebelum logika ikut campur. Contoh kisah nyata yang bikin baper. Aku pernah dapat cerita dari subscriber channel ini, sebut saja namanya Lina. Dia cerita kalau sahabat cowoknya itu lahir Senin Pon. Dari awal pertemanan, Lina selalu merasa nyaman. Katanya, aku gak tahu kenapa, dia tuh bikin aku tenang. Aku cerita apa aja dia dengerin. Kadang gak ngasih solusi, tapi cukup dengan dia bilang, "Aku ngerti kamu capek," aja tuh udah cukup buat bikin aku lega. Waktu aku tanya, "Kamu cinta sama dia?" Dia jawab, "Awalnya enggak, tapi lama-lama, kok aku ngerasa kehilangan kalau dia gak ada. Aku baru sadar, aku udah jatuh cinta sejak lama, tapi gak pernah sadar." Nah, itu dia contoh nyata magnet cinta dari weton Senin Pon. Tapi meski mereka punya aura menenangkan, bukan berarti hidup mereka selalu tenang. Karena terlalu banyak menyimpan perasaan, mereka kadang justru jadi lelah sendiri. Mereka sering jadi tempat curhat, tapi gak tahu kemana harus curhat. Mereka juga sering dianggap gak ada masalah, padahal dalam hati, mereka sedang penuh beban. Makanya, buat kamu yang kenal orang Senin Pon, jangan cuma minta didengarkan, tapi dengarkan juga mereka. Karena hati mereka juga butuh tempat bersandar. Dan buat kamu yang lahir Senin Pon, jangan takut untuk jujur soal apa yang kamu rasakan. Karena ketulusanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Apakah kamu cocok dengan Senin Pon? Kalau kamu adalah orang yang butuh ketenangan dalam hubungan, suka ketulusan, dan menghargai proses, maka Senin Pon adalah pasangan yang cocok buatmu. Tapi kalau kamu suka drama, butuh perhatian 24 jam penuh ekspresi dan kejutan tiap hari, mungkin kamu akan merasa Senin Pon itu terlalu tenang. Mereka bukan tipe yang sering bilang, "Aku cinta kamu," setiap jam. Tapi mereka akan jadi orang yang tetap ada, bahkan saat semua orang pergi. Dan dalam cinta, yang seperti itu jauh lebih langka. Jadi kesimpulannya, weton Senin Pon adalah energi cinta dalam bentuk ketenangan. Mereka bukan orang yang bikin deg-degan kayak naik roller coaster, tapi orang yang bikin hati adem kayak pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Kalau kamu punya sahabat, pacar, atau pasangan yang lahir di Senin Pon, jagalah dia. Karena mereka adalah tipe orang yang sulit dicari, tapi sangat dirindukan saat hilang. Dan kalau kamu sendiri yang lahir di weton ini, ingatlah,
Kamu adalah berkah bagi orang-orang di sekitarmu. Jangan ragu untuk membuka hati, karena banyak yang jatuh cinta, hanya karena bisa duduk tenang di sampingmu. Gimana? Udah mulai keinget seseorang yang bikin kamu nyaman tanpa alasan? Siapa tahu, dia Senin Pon. Kalau kamu mau, lanjut kita ke bagian berikutnya. Weton kedua Jumat Wage, misterius tapi memikat. Tapi sebelumnya, boleh dong kasih komentar. Aku kenal orang Senin Pon dan dia memang bikin hati adem banget. Atau kalau kamu sendiri Senin Pon, tulis. Aku Senin Pon dan sekarang aku makin paham kenapa banyak yang betah dekat aku. Kalau kamu suka penjelasan ini, dan pengen tahu lebih banyak tentang weton lain yang juga punya pesona tersembunyi, jangan lupa mampir terus ke channel ini ya. Kita bakal bahas banyak sisi menarik dari dunia weton dan kepribadian Jawa. Nah buat kamu yang punya salah satu dari 3 weton tadi, bersyukurlah. Karena kamu dikaruniai daya tarik alami yang luar biasa. Tapi ingat, jangan disalahgunakan ya. Karisma itu amanah. Gunakan untuk kebaikan, bukan buat PHP-in orang. Buat kamu yang merasa pernah jatuh cinta sama salah satu dari weton ini, coba deh kenali lebih dalam. Mungkin itu bukan sekadar rasa suka, tapi hati kamu sedang menangkap energi yang gak biasa. Dan yang terakhir, apapun wetonmu, yakinlah, semua orang punya keunikan masing-masing. Weton cuma alat bantu mengenal diri, bukan penentu mutlak. Yang bikin kita benar-benar memikat, adalah ketulusan hati. Kadang kita bingung, kok bisa ya jatuh cinta sama orang yang biasa aja? Gak ganteng, gak cantik, gak kaya, tapi ada sesuatu dari dia yang bikin kita gak bisa lupa. Nah itulah magnet energi. Dan weton adalah salah satu sumber energinya. Tapi di atas semua itu, cinta sejati lahir dari ketulusan dan kebaikan. Jadi, kenali dirimu, pahami energimu, dan sebarkan cinta dengan bijak. Kalau kamu merasa video ini relate banget, tulis di kolom komentar, aku pernah jatuh cinta tanpa sadar. Atau kasih sholawat terbaikmu, biar cinta kita gak cuma di dunia, tapi juga jadi berkah di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena masih banyak rahasia weton dan spiritual yang bakal kita kupas habis di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jadi diri sendiri, tetap menyebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.